Halo, perkenalkan nama saya Agus Saputra, NIM F11111911018. Di sini saya akan memerankan tokoh-tokoh dari drama yang berjudul Bujang Nadi Dare Nandung. Selamat menyaksikan. Banjir darah. Ya, banjir darah akan terjadi di istana ini. Banjir darah. Ya, banjir darah. Apakah maksud putra mahkota dengan kias kata itu? Setelah ayahanda Raja Mangkat selaku pewaris yang sah, maka sayalah yang berhak untuk menjadi raja. Tetapi saudara angkatku Tang Nunggal, ia sangat berambisi untuk memerintah di Sambas ini. Dapatkah tuan-tuan bayangkan apa yang bakal terjadi jika saya membantah kehendaknya? Memang sulit kalau berdiri di antara dua persimpangan. Perperangan antara hak dengan keselamatan secara cermat perlu pertimbangan. Tetapi kita jangan lupa bahwa adat istiadat dan sila turunan raja adalah harga diri dan martabat keagungan yang tidak boleh diremehkan oleh pihak manapun juga yang tidak berhak menyandangnya. Bendahara, sadarkah Tuan dengan ucapan itu? Masih wajarkah di saat seperti ini kita bicara tentang martabat dan harga diri, sedangkan Tang Nunggal adalah sosok yang paling ditakuti bak singa garang di Sambas ini? Andaikan perasaan Tuan sama dengan perasaan putra mahkota untuk mempertahankan adan dan sisila turunan kerajaan yang sah, sanggupkah Tuan berhadapan dengan Tang Nunggal itu? Datuk Galah, ternyata kebiasaan Datuk kambuh lagi. Datuk lah orang yang selalu berkuah-kuah lantang. Tetapi Datuk pula lah orang yang terbirit-birit berlari jika diserang. Tuan-tuan yang terhormat, kita bicara di sini bukanlah untuk memperuncing masalah. Justru yang saya inginkan adalah agar tuan-tuan mampu menunjukkan kepada saya bagaimana seharusnya saya bersikap dan bertindak dalam menghadapi permainan dunia seperti ini. Bicarakan sejujurnya, usaha menangguk di air nan keruh. Jangan meniti di dahan yang lapuk. Baiklah, kita harus menentukan saat yang tenang guna menetapkan dan menentukan sikap bagaimana seharusnya kita berbuat. Dengarlah wahai saudara-saudaraku, bahwa aku, Tang Nunggal, aku adalah seorang perkasa di bumi Sambas ini. Berpantang menolak sergahanku, darahku seakan mendidih jika ada yang berani menantang keperkasaanku. Ayahanda Raja telah mangkat, maka akulah raja yang berkuasa di Sambas ini. Saudaraku Artaknan,
Aku yakin dan percaya bahwa engkau marah. Engkau tersinggung dengan tindakanku. Itu wajar. Sadar pula aku, wahai saudaraku, dari sisilah turunan mendiang ayahanda engkaulah yang berhak untuk menjadi raja. Tetapi agaknya dari strategi kekuatan, maka akulah yang pantas berkuasa di Sambas ini. Tanggungan, laksanakanlah dengan kehendakmu demi kelangsungan jayanya kerajaan Sambas ini. Di bawah kepemimpinanmu yang keras dan tegas. Hanya satu pintaku. Robahlah sikapmu. Jadikanlah kekerasan dan ketegasanmu sebagai alat atau senjata untuk membela rakyat. Bukan justru sebaliknya. Malah untuk menakut-nakuti dan menyiksa rakyat. Beribu pasang mata rakyat yang menatap engkau bercekak pinggang adalah hati mereka yang sengsara. Menjerit, terkekang. Di mana Tuhan tidak pernah diam. Dengan perangaimu, camkanlah itu Tangnunggal. Selamat tinggal. Kita berpisah di sini. Artaknan saudaraku, hendak kemanakah engkau? Jawabannya ada pada hatimu. Jawablah sendiri. Ada apa, Tok Adi? Saya bermimpi, Putra Mahkota. Apa gerangan mimpimu, wahai Tok Adi? Saya bermimpi. Rasa-rasanya Istana Sambas musnah dimakan api. Saya melihat Bujang Nandi dan Dare Nandung menjerit-jerit minta tolong di antara kobaran api yang kian membesar. Sedangkan Raja Tangnunggal malah tertawa, terbahak-bahak menyaksikan api yang berkobar dahsyatnya itu. Sudahlah Tok Adi. Mimpi itu kan hanyalah permainan tidur. Permainan tidur. Ya, permainan tidur. Tapi jantung saya ini rasanya mau copot. Terkejut. Mungkinkah buah malam Tok Adi ini suatu alamat akan terjadinya sesuatu pada diri Bujang Nadi dan Dare Nandung? Bisa juga begitu. Tapi entahlah. Putra Mahkota, rakyat di Sambas benar-benar kecewa dengan sikap Tangnunggal. Begitupun para wazir istana. Kelihatannya mereka sangat membenci kepemimpinan Tangnunggal yang keras dan garang. Sebelum aku meninggalkan istana ini dan menuju ke Bukit Piantus, aku telah berpesan kepada Tangnunggal agar ia merubah perangainya yang ganas untuk kejayaan bumi Sambas ini. Figur seorang raja Tangnunggal yang tidak disenangi oleh rakyatmu adalah pelajaran bagi kita. Pelajaran untuk anak susu kita. Pada zaman yang akan datang, bahwa kalau mereka seorang pemimpin, maka mereka harus bersiap-siap untuk ditinggalkan oleh rakyatnya. Kalau mereka tampil dengan figur seperti Tangnunggal.
Apa yang sedang mereka bicarakan? Oh, rupanya secara diam-diam mereka pun tidak menyenangi perangai ayahanda mereka, Raja Tangnunggal. Coba kau perhatikan gerak-gerik mereka itu. Apa yang akan mereka lakukan? Adindaku dari Nandung, Kakanda tahu bahwa engkau rindu bergaul dengan siapapun di luar tembok istana. Begitu juga keinginan Kakanda. Tapi apa boleh buat? Segalanya tidak mungkin kita lakukan. Biarlah seluruh bertumpu dalam batas pandang kita berdua, antara Adinda dan Kakanda. Seolah-olah mewakili bayang-bayang kehidupan di luar tembok istana. Oh Kakandaku, Bujang Nadi.